Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan membahas sebuah film petualangan tentang suku Dayak Kalimantan yang mempunyai raja kulit putih pertama di Sarawak. Film ini pun berjudul Edge of the World yang dirilis tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat sengeri apa suku Dayak ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Alkisah di tahun 1940-an di mana orang-orang luar berebutan menjajah dunia. Seorang penjelajah dari Inggris bersama saudaranya tiba di sebuah pulau yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Borneo, Kalimantan. Dan film pun baru dimulai. Penjelajah bernama James ini singgah di Borneo karena kagum akan keindahannya. Namun tiba-tiba setetes darah ngacret ke muka Charlie dan suku Dayak menyerangnya. Singkat cerita, James dibawa ke kepala suku dan terlihat banyak sekali kepala terpenggal yang sedang diasapi. Lalu kepala suku mengatakan jika mereka akan dibawa ke Pangeran Baharudin. Scene berganti kepada Pangeran Baharudin dan sampailah James di sana. Lalu muncullah Pangeran Mahkota, Gubernur Sarawak. Lalu gubernur membisikkan jika harus berhati-hati kepada orang kulit putih karena mereka sangat pintar. Lalu James mengenalkan saudaranya yang bernama Arthur dan mengaku datang ke Sarawak atas perintah Ratu Inggris. Namun tiba-tiba azan berkumandang dan pangeran meminta mereka untuk pergi dulu. Lalu mereka pun mundur. Di sela-sela mereka menunggu, Arthur nyeletuk jika Ratu Inggris tidak tahu jika mereka di sini. Lalu percakapan mereka pun terdengar. Kepala suku mengatakan jika apa tujuan mereka datang ke sini dan James pun menjawab jika mereka datang ke sini untuk penelitian sains. Lalu gubernur bilang jika mereka berbohong, mereka adalah mata-mata. Namun Arthur menepisnya dan pangeran memerintahkan mereka untuk dibawa ke desa-desa orang kaya. Dan mereka pun pergi ke sana. Terlihat banyak sekali predator dan hewan-hewan eksotik di sana. Namun Charlie melihat sesuatu yang terbakar. Mahkota bilang jika semua itu ulah bajak laut. Lalu James ingin melihat langsung ke sana. Mahkota melarangnya. Dan James bilang jika tujuan mereka ke sini untuk meneliti dan harus merekam semua itu. Mereka pun menuju ke sana. Namun tiba-tiba terlihat seseorang dibunuh dengan kepala yang sudah terpenggal. Mereka melihat seseorang di balik ruyuk dan mengejarnya. Pria itu mengelak jika bukan dia pembunuhnya, itu semua perbuatan Lanun. Lalu pria itu pun dibawa. Di perjalanan, pangeran mengatakan jika mereka tahu di kapal James mereka punya meriam, dan James mengatakan jika itu senjata untuk membela diri. Malam pun poek, sampailah mereka di desa orang kaya di suku mereka. Mereka pun disambut tarian khas suku Dayak. Singkat cerita, pagi pun menjelang, pangeran membangunkan James. Lalu James melihat Charlie sudah dikelilingi wanita-wanita cantik. Arthur mencoba menenangkannya dan pangeran mengatakan jika di suku mereka anak perempuan bisa berhubungan dengan siapa saja, tapi hanya sebelum menikah. Scene berganti kepada mahkota yang akan mengeksekusi pria yang membunuh orang kemarin. James dan Arthur pun sudah ada di sana. Lalu James memberikan sebuah hadiah pistol kepada mahkota. Di saat Kang Jagal akan mengeksekusinya, James menentangnya dan mahkota bilang jika James jangan ikut campur. Mahkota tidak mempedulikannya dan dia yang turun tangan menjagal pria itu. Lalu mahkota memberikan kepala itu kepada James. Scene berganti kepada mahkota yang mendatangi markas James. Lalu dia melihat ada pangeran juga di situ. James memberikannya segelas amer dan mahkota menanyakan bagaimana cara menembakkan meriam. James pun mengajarinya. Mahkota meminta James untuk meminjamkan meriamnya agar dibawa ke hulu. Lalu James tidak mengizinkannya.
James mengatakan jika dia ke sini untuk meneliti, bukannya untuk peperangan. Mahkota kekutukan mengambil toples yang berisi laba-laba beracun, namun James mengambilnya kembali lalu mempersilahkan mahkota pergi. Scene berganti memperlihatkan mahkota dan pasukannya yang akan menuju ke hulu. Mahkota mendatangi James dan berterima kasih karena dia sudah dipinjamkan empat meriam. Lalu James mengatakan sebagai gantinya bahwa dia tidak mau ada kepala orang lagi yang akan terpenggal, dan mahkota pun setuju. Hari berganti, mahkota berangkat dengan meriamnya, lalu tiba-tiba hujan panah menyerang mereka. James terpanah dan dia pun bersembunyi ke air. Terlihat banyak sekali korban yang terluka. Selang beberapa lama mereka melihat bajak laut, lalu James memerintahkan untuk menembakkan meriamnya. Selang beberapa hari terlihat James yang sedang melukis bunga rafflesia, lalu Fatimah menemaninya. Karena dicuekin, Fatimah pergi, lalu James mengatakan jika dia senang Fatimah berada di sini. Lagi enak-enaknya rayuan, mahkota memanggilnya untuk bergabung dengan mereka. Mahkota meminum tuak dan Arthur bertanya bukannya dia muslim, namun mahkota bilang jika minuman ini terbuat dari anggur beras, lalu mereka pun bersulang. Sementara James hanya duduk sendirian. Malam pun poek, terlihat Algujo sedang mengeksekusi orang dan di sisi lain pangeran mendatangi James dan berterima kasih kepada James jika dia sudah menyelamatkan hidupnya. James mengatakan jika banyak yang terjadi di sini daripada apa yang terlihat. Jika mahkota memenangkan perang ini, Sultan mungkin menjadikannya Raja Sarawak. Scene berganti, mereka menyerang pemberontak, lalu sampai di sana bukannya pemberontak yang James temui, namun hanya rakyat jelata yang tidak berdaya. James mengatakan jika mahkota sudah berbohong kepadanya, lalu mahkota pun pergi. Scene beralih kepada James yang sedang apruk-aprukan di kali. Terlihat Fatimah yang sedang menemani, lalu James mengangkatnya ke air. Lagi enak-enak di air, tiba-tiba pangeran datang dan James pun menemaninya. Pangeran mengatakan jika dia ingin James di sini lebih lama, kemudian dia akan diberikan batu bara, rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris ketika dia pulang. Lalu pangeran pencinta lelaki ini mencoba lebih dekat dan meraba dada six-pack James. Scene berganti kepada mahkota yang sedang mencari budak di desa kecil. Mahkota mengatakan James bisa mengambil wanita-wanita ini yang dia suka, lalu pangeran dan James pun menepisnya. Mahkota hendak memenggal kepala suku, namun James mencegahnya. Mahkota bilang jika dia jangan ikut campur di sini, ini wilayahnya dan dia yang berkuasa. Pangeran membela James, lalu mahkota bilang jika kau mencintai orang Inggris ini, kau akan mati. Karena James membela rakyat jelata, rakyat itu pun mengangkatnya menjadi raja. Lalu datanglah Fatimah si bunga desa. Tahun berganti tahun, James diangkat menjadi raja dan punya singgasana. Terlihat mereka sedang menyidang pembunuh dan pembunuh itu adalah seekor buaya. Dua tahun kemudian terlihat kapal mendatangi singgasana mereka dan kapal itu berasal dari Singapura. Datanglah Charlie, lalu James menyambutnya. Charlie mengatakan jika Presiden Amerika Serikat mengundangnya ke Amerika untuk menandatangani perjanjian. Lalu James mengatakan jika dia sudah tak butuh lagi Inggris ataupun Amerika. James bilang dia sudah merasa kaya di sini, punya istri yang cantik dan jatuh cinta padanya. Hari berganti, terlihat James yang sedang mengayuh perahu. Terlihat mayat mengambang tanpa kepala. Lalu James mengatakan dia akan mengirim pengintai untuk melihat siapa saja sebenarnya yang membunuh orang-orang itu.
Malam pun poek, James berkumpul dengan para prajuritnya dan dia mendapati jika orang yang dia kirim untuk mengintai dia ketahuan dan dipotong jarinya. Singkat cerita, James sedang menjelaskan peta di mana mahkota dan Lalun berada. Lalu James merencanakan akan menyerang mereka dengan kapal uap dari Angkatan Laut Singapura. Singkat cerita, seorang pria bernama Tunjang ditugaskan untuk menjaga singgasana James. Lalu seseorang datang dengan perahu dan terdengar suara gaduh. James dan Fatima terbangun, mereka keluar mencari Tunjang. Tiba-tiba jasad Tunjang muncul, sudah tanpa kepala dan terapung di perahu. Pagi hari mereka melaksanakan upacara kematian Tunjang dan ketua suhu bilang jika mereka tidak membutuhkan senjata orang putih untuk melawan mahkota, mereka sudah terbiasa melawan pembunuh sebelum James datang. James mengatakan jika mereka harus perang dan melawan mahkota, lalu rakyat pun setuju. Pagi menjelang terlihat bangsawan dari Inggris mendatangi singgasana James, lalu mereka menyambutnya. James memperkenalkan Fatima istrinya, lalu mereka pun diajak makan siang. Hujan turun, sang istri bangsawan bernama Diana mencium bau busuk, lalu dia menengok ke arah suku Dayak dan dia mengusirnya. James membela prajuritnya dan meminta Diana untuk menghormati prajurit-prajuritnya. Karena insiden itu, kepala suku memutuskan untuk pergi ke Lundu dan Fatima pun mengikutinya. James mencegahnya dan meminta Fatima untuk tetap di dalam, namun Fatima pergi dan meninggalkannya. Scene berganti di mana Pangeran dan James bertemu. Pangeran menanyakan di mana istri James, lalu James menjawab jika istrinya pergi ke Lundu karena merasa kesal. Pangeran mengatakan jika Lanun akan menyerang James, mereka punya banyak senjata dan perahu. Pangeran mengatakan jika James bisa memberi mereka sedikit batu bara, namun James bilang jika orang Inggris tidak akan mau sedikit, mereka akan meminta semuanya. Lalu Pangeran menyentuh keningnya. Hahaha, Pangeran sakit ya gengs. Scene berganti di mana James sedang tertidur, lalu pasukan mahkota membakar singgasananya. Pangeran kembali dengan luka parah di tubuhnya, lalu dia menitipkan cincin untuk diberikan kepada James dan bilang jika dia sangat mencintai James. James keluar, namun panah api menyerang singgasananya hingga semua ludes terbakar api. Di sisi lain, Charlie memohon kepada bangsawan Inggris untuk meminjaminya kapal uap. Awalnya dia melarangnya, namun Charlie terus membujuk dan akhirnya dia dipinjami kapal. Scene berganti kepada mahkota yang sedang menyiksa istri dari kolonel Inggris, lalu mahkota menanyakan di mana semua perhiasan yang sudah dia rampas. Namun tiba-tiba datanglah ketua suku Dayak dan membawa penggalan kepala kolonel Inggris. Kembali kepada Charlie di mana dia sedang mencari James dengan kapal yang dia pinjam. Lalu dia menemukan James yang hampir tenggelam dan mengangkatnya ke perahu. Baron memberikan cincin yang pangeran kasih dan mengatakan jika pangeran sangat mencintainya, lalu James pun menangis. Sampailah mereka ke singgasana mereka yang sudah hangus oleh api, begitu juga dengan bukunya yang ikut terbakar. Lalu Fatima datang dan mereka pun berpelukan. Selang beberapa hari mereka mencari mahkota dan ingin menyerang kelompok mahkota. Mereka mendatangi sebuah gua yang terdapat banyak mayat-mayat yang tergantung. Charlie melihat kelompok mahkota, namun James mengatakan jika mereka akan menyerangnya pada malam hari saja. Malam pun poek, James bersiap-siap untuk menyerang mereka, lalu dia mendatangi mahkota dengan membawa pedang. Tanpa basa-basi, James menyerangnya dengan brutal dan memenggal kepala mahkota. Scene berganti di mana James merayakan kemenangan. Dia disambut meriah oleh rakyatnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan ceritanya?
Kalau ada yang kurang berkenan, maafkan aku ya gengs. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.